iya, aku mulai. Yang ini mantul soalnya. Iya, ntar dulu ini siapa aja. Cek. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Udah ada sekitar berapa ya? Sekitar 25 orang nih. Udah 31 ternyata, Masya Allah. Udah 31 orang nih. Boleh dong absen dulu nih teman sahabat semua, dari mana aja? Ada Ibu Suryani dari Bandung. Itu sambil masak ya, Bu? Terus ada siapa lagi nih? Ini Galaxy Tab A. Ini siapa ya? Ustadz. Ada dari Karawang hadir. Oke. Kemudian dari Semarang hadir. Masya Allah. Wah, Bunda dari Malaysia. Ini keren nih, hadir terus nih Bunda nih, nggak pernah absen kayaknya. Dari Pasuruan juga hadir. Kemudian dari mana lagi nih? Dari Jayapura hadir. Oh, izin bentar. Nah, ini nih coach tercinta ini udah hadir, Masya Allah. Selamat datang kepada Coach Firdan Basir. Terus juga ini siapa nih? Kak Sultan Alif. Dari mana nih Kak Sultan? Boleh di chat. Ada Bu Timang juga, Masya Allah. Oh, Kak Sultan Alif dari Semarang, Masya Allah. Kemudian ada Mas Tur dari Padang. Wah, keren banget ini pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya. Siapa lagi nih? Oke, udah 33 orang. Ada Mbak Anita, kemudian Mbak Dila Ayu. Mbak Dila Ayu dari mana ini ya? Mbak Dila Ayu. Oh, ada yang dari ND. ND itu di mana ya? Waduh. Bunda nih, Bunda Timang. Assalamualaikum Kapten Cantik. Wah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Oke. Musyarofa dari Kota Batu. Wow, keren. Ini udah siap semua ya untuk mendengarkan sukses bareng KPM minggu ke-7 kalau nggak salah ya. Masya Allah. Siapa lagi nih yang belum masuk nih? Kemudian
Khairul Ihsana. Nih Pak Tigan nih dari Medan ya, udah hadir juga, Masya Allah. Kemudian Umi Kulsum. Oke, boleh dong teman-teman, ada yang mau ada yang baru datang kah? Boleh, maksudnya yang baru pertama kali gabung di Sukses Bareng KPM malam ini nih, boleh di chat atau ada yang mau nyampain sesuatu gitu, boleh banget. Aku nih gitu, biar kita saling mengenal gitu kan. Kan pepatahnya kalau tidak kenal maka tak sayang. Salah sih. Kalau nggak kenal kita kenalan ya sahabat semua. Ada Dita Fadila dari Tangerang. Wah, ini tetangga nih kayaknya. Kemudian Emilda Bengkulu. Wah, Bengkulu mana nih? Sama seperti saya nih, Bengkulu juga. Kak Febian Miftah, Kak Iis Aisyah. Dahlia lagi. Mau Kak salah? Ada Mang Oleh. Wah, siapa nih? Ada Mang Oleh. Udah 40 ya, Masya Allah ya. Oke, di sini udah ada Bang Azam Jihadul Haq. Ini moderator aslinya nih sahabat semua. Boleh aku kembalikan ya kepada moderatornya Bang Azam Jihadul Haq. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, ya assalamualaikum sebelumnya. Terima kasih untuk Mbak Kapten ya, udah menggantikan. Kebetulan tadi ada sedikit urusan jadi agak telat loh. Kalau boleh tahu nih, untuk malam ini belajarnya nggak sama Bang Faisal lagi ya? Iya, ini kita Mbak. sama Coach Wildan Basit. Nah, ini juga keren banget nih temanya nih Bang. Yaitu pentingnya sosial media manajemen. Wah, tuh. Nah, ini expertnya nih, Coach Wildan Basit. Oke. Kalau dari pengalaman Mbak sendiri nih, pernah nggak menerapkan sosial media manajemen gitu? Atau mungkin di sini nih, Bapak kalau Ibu saya gini mungkin. belum ada manajemennya, Bang. Mungkin di sini nih Bapak, Ibu, Mas, Mbak, kakak, adik-adik, mungkin apa nih baru pertama kali sosial media manajemen atau gimana nih? Masih naikin follower sih kalau aku, Kak. Oh gitu. Sama sih, tapi aku ya belum termanage lah, masih jungkir balik. Masih jungkir balik sosial medianya. Ya. Nah, ini ada apa nih? Baru tahu nih kalau sosmed ada manajemennya. Ya, jadi kalau aku sih pernahnya baca tahu tuh. Ya? Sama berarti, saya juga baru tahu. Jadi sosial ya semua tuh harus ada manajemennya kan. Mungkin kayak postingannya kan, ketika kita lihat, anggap aja sekarang yang paling ngetren kan Instagram ya. Jadi misal kita lihat buka betul. Instagram terus desainnya bagus, warnanya enak, itu kan lebih enak buat dilihat. Kalau udah isinya cuman screenshotan WA aja kan jadinya males buat nge-follow, Mbak. Nah, ini harapannya nanti dari sini kita bisa Iya dong. Iya. Kita bisa nih apa nih? Ada tuh yang lagi Oh, viral, Bang. Goin Share Ada Pay. yang nanya nih, Bang. Goin Tuh boleh tuh Share buat Pay. di keep jadi pertanyaan nanti. Nah, ya. Baru tahu Goin nih. Share Pay. Goin Share Pay. Kalau boleh tahu Bu Anita, Goin Share Pay apaan nih? Baru tahu juga nih. Dari Bu Anita Zainuddin nih, dari Jayapura nih. Itu yang like terus dapat uang. Oh, like terus dapat uang. I see. Oh, berarti tinggal Halal like nggak itu ya? aja. Oke. Nah, itu sama ahlinya tuh yang menjawab nanti. Halal nggak? Iya, halal atau enggak tuh? Ya, nanti kita coba tanyakan gitu ya. Daftar dulu, bayar, terus selanjutnya dapat Terus uang deh kayak gitu.
Oke. Kalau dari Kak Kapten Bang, pernah udah denger ini jam nggak Kak? Apa beli apa likes, tuh? beli follower itu? Oh udah jam Oh, beli 20 ya? followers. Iya, udah jam Beli 20 follower. nih, boleh di doa dulu deh, Bang. Oke, kita Ya. buka dengan lebih formal ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan keluangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk belajar bareng-bareng, untuk menyerap ilmu bareng-bareng dari coach-coach luar biasa yang insya Allah akan setiap hari Kamis malam jam 19.45 istiqomah untuk membagikan ilmunya dan kita juga istiqomah untuk belajar. Dan kedua kalinya semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang karena beliaulah kita bisa merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Gitu kan. Di sini perkenalkan nama saya Zaim Jihadul Haq, mahasiswa semester 7 Teknik Informatika ITS Surabaya yang akan jadi moderator, minta izin juga. Kemudian malam hari ini kita akan membahas tentang social management. Sebenarnya social media management, sebenarnya dalam memanage social media itu seperti apa sih? Nah, langsung kita sambut gitu kan Coach Wildan Basit di sini. Saya juga baru pertama kali nih ketemu sama Coach Wildan Basit. Biasanya langsung sama Bang Faisal aja nih. Mungkin sebelum bisa berkenalan dulu, langsung waktu dan tempat kita persilahkan kepada Coach Wildan Basit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih, akhirnya berkesempatan juga buat ngisi kelas di Sukses Bareng KPM. Ya teman-teman, jadi perkenalkan, nama saya Wildan Basit atau biasa dipanggil Wildan. Saya di sini sebagai sosial media konsultan atau biasa itu ngurusin klien, pelaku usaha mulai dari UMKM sampai perusahaan untuk ngurus masalah sosial media marketingnya. Gitu. Nah di sini alhamdulillah ya kita bakal belajar bareng-bareng gitu kan tentang gimana caranya untuk teman-teman ini bisa mengoptimalkan menjemput rezeki lewat digital khususnya via media sosial. Tunggu sebentar ya, saya izin slide dulu. Nah, ini langsung masuk materi aja ya, Bang Ajam ya. Langsung Bang. Langsung aja ya. Oke. Iya, jadi sosial media manajemen ini penting banget nih teman-teman. Karena menurut saya sendiri ini udah jadi solusi masa kini nih buat jemput rezeki. Apalagi lagi pandemi gini, ruang gerak kita terbatas, orang juga lebih untuk ke mall susah, untuk beli makanan mungkin masih banyak yang takut. Nah di sini segala hal yang berbau online itu sangat membantu banget. Jadi insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat kalau misalkan teman-teman bisa terapi. Nah, di sini perkenalan lagi detailnya ya. Saya itu mulai ini baru dari 2018. Awalnya nyambi sambilan gitu kan, sambil kerja kantoran gitu, sambil mencoba ngurus klien gitu. Lama-lama saya ngerasa nih, oh ternyata ilmu ini nih kalau misalkan diterapin ke pelaku usaha khususnya UMKM, ini bagus banget nih ilmunya gitu. Benar-benar powerful banget gitu. Akhirnya saya di situ memberanikan diri untuk memutuskan diri sebagai seorang sosial media konsultan. Alhamdulillah dari 2019 kemarin sampai 2020 saya sempat kerjasama sama pemerintah. Itu ada event namanya Legitkan Omset dengan Sosial Media Marketing. Dan sekarang ini masih berlangsung, saya ada kerjasama dengan Parekraf sebagai tim support pengelolaan iklan di Beli Kreatif Lokal. Nah, jadi insya Allah nih saya bisa dengan materi kali ini bisa membantu teman-teman gimana caranya nih bisa mengoptimalkan usahanya melalui sosial media, khususnya Facebook sama Instagram. Nah, sebelum masuk ke materi ya, coba nih saya pengen tahu nih. Kira-kira nih
uang 20.000 nih, kalau teman-teman kalian jauh-jauh ya, ada yang dari Purwakarta, ada yang dari Medan, ada yang dari Bandung, 20.000 tuh dapat apa sih sekarang nih kalau di tempatnya teman-teman? Coba kira-kira 20.000 dapat apa ya? Bebas nih, boleh makanan, boleh minuman gitu. Coba Bang Azam, di tempat Bang Azam 20.000 dapat apa nih Bang? Dapat boba kali ya. Coba ya. Boba yang level-level medium ke bawah ya. Iya, iya. Kelas menengah ya bobanya ya, udah lumayan ya. Iya. Iya macam-macam ya, 20.000 bisa buat nasi padang, bisa beli minuman, jajanan ya. Benar. Coba. Apa tadi, ada yang ini? Ada yang nyaut? Kayaknya kepencet deh itu tadi. Konsep ya. Nah, tapi kalau misalkan 20.000 nih, kita bawa untuk pengelolaan iklan atau media pemasaran, bisa dapat apa ya kira-kira ya? Kalau misalkan kita pakainya pemasaran konvensional gitu, yang dimana ada billboard, ada apa namanya brosur, atau misalkan di TV ya di sebelah sini nih, apa namanya? Nah ini ada TV, iklan di TV, iklan di brosur, iklan di billboard. 20.000 pasti nggak cukup ya. Nah kalau kecuali brosur nih, brosurnya bisa aja kita bikin itu. Halo, tes, dengeran nih? Masuk. Ya? Masuk. Nah ini cerita sedikit nih teman-teman. Pengalaman saya sendiri pernah nih ngebantuin usahanya orang, dia konvensional banget nih cara pemasarannya, yaitu dia ngeprint brosur, terus disebarin ke rumah-rumah gitu. Nah di situ saya bantuin bikinin desainnya, terus dia minta print juga gitu kan, dengan budget hanya 300.000 rupiah. 300.000 itu cuma dapat sekitar 100 halaman. Cuma kertasnya udah yang bagus nih, udah yang glossy ya, udah yang bagus. Akhirnya disebar-sebarin nih sama dia 300.000 itu ke rumah-rumah gitu, dia jualan makanan. Nah ternyata dengan cara seperti itu kita nggak tahu pasti tuh apakah brosurnya dibaca, apakah dibuang, atau mungkin dia nggak tahu gitu kan, brosurnya itu kebaca atau enggak, kita nggak pernah tahu. Akhirnya apa? Ya dia modal 300.000 tidak terjadi apa-apa gitu. Sama perihal kayak billboard gitu kan, dengan biaya yang mahal gitu kan, kita nggak bisa tahu nih apakah yang lihatnya ada berapa orang, yang lihatnya ada berapa lama gitu kan, mungkin ada yang 10 detik, berarti kita nggak pernah tahu gitu. Nah kalau iklan di TV sendiri saya kurang tahu detailnya ya, cuman dengan budget pelaku usaha UMKM ya itu luar biasa mahal sekali gitu pastinya ya gitu. Nah sekarang kenapa lewat media sosial? Karena dengan 20.000 tadi tuh kita udah bisa mulai iklan gitu teman-teman. Jadi cukup dengan 20.000 tuh sudah bisa mendatangkan traffic, atau kita udah bisa menjangkau banyak orang gitu. Jadi kalau tadi 300.000 cuman bisa ngejangkau 100 rumah, kalau kita lewat brosur, habis itu kita keliling gitu kan pakai motor, kita taruh-taruhin satu-satu gitu ternyata, dan tidak menghasilkan gitu. Nah ini 20.000 tuh kita sudah bisa ngejangkau sekitar 500 orang sampai 2.000 orang langsung di HP-nya mereka gitu, langsung di sosmednya mereka gitu. Mungkin teman-teman pernah ngerasain nih pengalaman kayak contoh nih, misalkan saya lagi mau ke, bentar ya, maaf saya pasang mic dulu. Iya, jelas ya suaranya ya? Jelas Bang. Jelas, oke, kita lanjut ya. Oke, jadi cerita lagi tadi, mungkin teman-teman pernah punya pengalaman, misalkan lagi mau ke Jogja nih gitu kan, sebut merek nggak apa-apa ya, misalkan saya buka Traveloka atau buka Blibli atau buka jasa pembelian tiket, ke Jogja gitu, berapa sih gitu kan, ke sana gitu ongkosnya, oh sekian ratus ribu gitu, mungkin ada yang mahal, ada yang murah, beda-beda harganya gitu. Nah setelah kita lihat udah nih, kita nggak jadi beli nih, cuma pengen tahu aja, kepo gitu kan, mungkin masih nabung dulu, mungkin masih nanti gitu. Nah nanti entah kenapa ketika kita udah keluar dari Traveloka, ketika kita buka sosmed nih, ngebuka YouTube iklannya Traveloka, ngebuka IG iklannya Traveloka gitu, Facebook Traveloka, bahkan bisa mungkin lebih spesifik lagi nih, tiba-tiba tentang Jogja, tentang oleh-olehnya, tentang hotel-hotel yang recommended di Jogja, itu bisa sangat memungkinkan gitu. Nah sosial media itu seperti itu, sangat spesifik gitu.
Sama seperti teman-teman yang kena iklan KPM nih gratis. Itu salah satu ulah saya juga, alhamdulillah. Jadi saya juga di KPM yang ngebantu strategi pemasaran media sosialnya gitu. Jadi bisa ngejangkau banyak orang seluruh Indonesia, dari jauh-jauh bahkan ada yang sampai di Malaysia gitu kan. Ada yang di Medan gitu, berarti kita semua bisa berkumpul gitu, alhamdulillah, karena teknologi sekarang makin canggih, nah kita jangan sampai ketinggalan zaman gitu kan. Cukup dengan media sosial aja, insya Allah udah bisa ngebantu banyak hal gitu. Nah, kalau misalkan kita jabarin nih teknisnya, alasan pertama apa? Pertama itu lebih murah. Jadi tadi 20.000 itu sudah bisa menjangkau 500 orang sampai 2.000-3.000 orang gitu. Itu beneran semurah itu gitu. Dibandingkan kita bikin brosur, kita pakai SPG gitu kan, kita WhatsApp storyin yang belum tentu orang semua lihat gitu kan, daripada broadcast itu 20.000 tuh udah bisa menyampaikan konten iklan ke banyak orang. Jadi pertama alasannya murah, kedua adalah terukur. Terukur gimana maksudnya? Nah, dari hasil iklan itu kita bisa tahu nih yang lihat berapa, misalkan kontennya video nih, yang nonton iklannya sampai habis siapa, yang setengah siapa. Gunanya buat apa sih kita bisa tahu durasi-durasi itu? Nah, orang yang nonton nggak habis bisa kita ingetin lagi nih buat kasih konten-konten berikutnya, atau nonton yang sampai habis, oh berarti dia nih minat nih. Nah, kalau udah minat kita kasih promo nih ke dia gitu. Jadi contoh misalkan nih biar dia lebih kebayang, misalkan saya ngelola ini deh, bebek misalkan ya gitu. Saya ngebikin ngelola brand bebek, terus dibuat konten iklannya video, diiklankan gitu kan, misalkan dalam seminggu atau mungkin dalam 3 hari gitu. Selama diiklankan gitu kan dengan budget tertentu, ketahuan nih yang nonton 100% sampai habis berapa orang, yang nonton 50% berapa orang gitu. Nah, yang untuk 100% nih, misalkan contoh ya, dari iklan itu kita udah mendapatkan 1.000 nih orang yang nonton sampai habis gitu. Oh, berarti dia minat nih nonton video kita, misalkan semenit durasinya sampai habis gitu. Nah, kita bisa kenain dia iklan yang dimana nanti itu promo khusus untuk dia gitu. Jadi sama nih, ketika teman-teman nanti ngebuat promo, bagusnya itu ke orang-orang yang sudah kenal, kurang lebih itu. Jadi pertama murah, kedua sangat terukur gitu kan hasilnya gitu kan, menjangkau berapa orang, interaksinya ada berapa, sampai yang nonton sampai habis ada berapa gitu. Yang ketiga, sangat spesifik nih targetnya. Jadi kalau kita iklan itu bisa, misalkan nih saya pengen iklan untuk orang-orang suka jajan aja gitu, suka nyemil gitu, bisa nggak? Bisa. Saya pengen iklan ke orang-orang yang misalkan dia punya anak satu, terus dia single parent gitu, atau enggak misalkan nggak punya suami gitu kan, entah alasannya apa ya gitu. Nah, terus misalkan kita contoh kayak tadi, kita mau nargetnya produknya ini baju bayi gitu kan. Nah, kita bisa nih hanya menargetkan iklan hanya ke orang-orang yang memang punya anak gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya anak atau nggak punya bayi, dia nggak akan kena iklan itu. Jadi jauh lebih spesifik dibandingkan yang tadi kita nyebar brosur, belum tentu orang itu sesuai. Kayak misalkan SPG gitu, nggak berhentiin orang gitu. Belum tentu orang itu sepaham, atau misalkan emang lagi butuh, kita nggak tahu gitu. Nah, intinya karena sangat spesifik itulah sangat menguntungkan di sosial media. Dan tadi yang terakhir adalah enaknya diberikan di media sosial adalah orang itu bisa kita target kembali. Kayak tadi misalnya sudah nonton video sampai habis, kita bisa kasih iklan yang lain. Misalkan kita mau mengiklankan khusus untuk orang-orang yang pernah berkunjung ke akun kita gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi benar-benar enak gitu kan, iklan di media sosial gitu, dengan budget, maksudnya untuk diterapkan para pelaku usaha ya. Nah, ini untuk yang mau bikin personal branding, mau nyoba jadi reseller gitu, itu bisa banget kita diterapkan. Nah, jadi kalau kita ulang tadi kan rekap sebentar. Pertama itu biayanya murah, yang kedua itu sangat terukur, ketiga itu kita bisa mentarget secara spesifik, dan yang keempat itu kita bisa mentarget ulang, atau bahasa teknisnya kita bisa melakukan retargeting gitu. Nah, dan alasan paling utamanya adalah karena sosial media itu saat ini sudah menjadi kebutuhan hampir semua orang. Nah, di sini ada data faktanya nih. Nah, di Indonesia sendiri, ini data Januari tahun 2020, nah dari total penduduk ya, dari total penduduk 272 juta orang, itu 56%-nya, 160 orang itu aktif nih
bukan hanya sekedar pengguna ya, dia benar-benar aktif di sosial media, pengguna sosial media gitu. Sementara kalau HP yang memiliki koneksi internet tuh ada sekitar segini. Ada sekitar 300 juta. Karena kenapa? Ya orang bisa memiliki lebih dari satu handphone atau mungkin beberapa komputer gitu. Makanya pasti jumlahnya pasti lebih. Nah, berarti apa? Berarti ada 160 juta pengguna aktif media sosial yang siap melihat brand kita. Ya kan? Karena potensinya besar banget nih. Beda kayak tadi, kalau misalkan kita konvensional gitu kan, sangat sedikit gitu kan radiusnya gitu. Radius untuk iklannya. Nah, di sini pengguna Facebook sendiri, karena saya fokusnya ke Facebook dan Instagram, di Indonesia itu pengguna Facebook itu ada 130 juta pengguna, sedangkan untuk Instagramnya itu ada 63 juta pengguna. Berarti banyak banget ya teman-teman ya. Nah, kita nggak usah muluk-muluk deh ya gitu. Ini kayaknya nggak mungkin juga kena semua gitu kalau kita iklan ya. Anggaplah gitu kan dari Facebook ya, dari 130 juta pengguna Facebook gitu kan, kita bisa ngambil 10 orang aja, masing-masing 10 orang tiap hari jadi pembeli kita, itu udah alhamdulillah banget gitu. Nah cuman emang gimana Mas Yulian caranya gitu, pasti ada caranya gitu, karena insya Allah gitu kan kita bakal bahas gitu kan secara satu persatu gitu di sini. Nah di sini kita siapin nih apa aja sih persiapan tempurnya untuk mengelola sosial media dengan baik. Nah, pertama itu yang harus teman-teman ketahui, ini teknik marketing juga yang bisa diterapkan untuk secara konvensional bisa gitu kan, mau offline bisa, online bisa gitu. Jadi sebenarnya intinya di sini gitu kan. Jadi budget sebesar apapun kalau kita nggak ngerti ini, bisa dibilang nanti budgetnya kemungkinan besar tuh bias atau boncos. Nah, funneling ini adalah satu filter yang gimana caranya kita bisa membuat orang yang tidak kenal dengan kita menjadi kenal sama brand kita, produk kita gitu kan. Sampai akhirnya dia mau melakukan pilihan gitu kan. Dia mau memutuskan sesuatu sampai akhirnya dia mengambil keputusan. Jadi gitu di sini ada awareness. Awareness itu ya tahap dia masih mengenal dulu, kenalan dulu gitu kan. Sama habis itu ada interest, dia mulai tertarik gitu kan, melakukan interaksi gitu kan. Nah, habis itu dia mulai memilih gitu kan. Di sini mungkin dia udah kenal sama brand kita, udah tertarik, cuma dia masih ragu-ragu gitu kan untuk beli untuk membeli produk kita atau pakai jasa kita. Sampai akhirnya dia melakukan pembelian. Nah, jadi di sini terbagi 3 nih teman-teman. Ini namanya customer journey ya. Jadi dari audiens yang cold, yang dingin, nggak kenal sama kita gitu kan. Sampai akhirnya gimana caranya kita bisa merubah mereka jadi warm, jadi hangat gitu ya kan, mulai kenal sama kita, akrab sama kita, sampai akhirnya mereka mulai panas nih, mulai siap untuk melakukan pembelian sama kita. Nah, simpelnya gini sih analoginya, misalkan gitu kan, saya nih gitu kan, contoh gitu kan, misalnya saya udah nikah sih, alhamdulillah. Misalkan saya mau ngelamar orang gitu kan, mungkin nggak gitu, saya belum kenal sama orangnya gitu kan, masih tahap awareness sih, tapi saya langsung ajak nikah, mungkin nggak gitu. Kemungkinan besar nolak gitu, karena ya siapa lu gitu bahasanya gitu, ini siapa nih gitu, tiba-tiba nikah, kenal saya aja belum, ketemu aja baru nih baru berapa menit gitu kan langsung ajak nikah. Nah sama kayak misalkan kita nih lagi jalan di mall gitu kan, ketemu SPG, tiba-tiba ayo Pak nih silakan nih lagi ada promo gini, tiba-tiba langsung ke kita nih nyodorin brosur gitu kan. Kalaupun yang nerima juga dilihat paling bentar, kebanyakan juga nolak gitu kan. Kalaupun ngambil juga banyak yang langsung dibuang lagi gitu. Karena kenapa ya? Mereka tidak menerapkan tahapan ini gitu. Padahal tahapan ini sangat berguna banget nih buat pemasaran. Nah, kalau analogi lebih dalamnya lagi, contoh misalkan gini, Bapak Ibu atau teman-teman semua punya teman nih gitu. Punya teman misalkan, temennya udah kenal, terus udah deket nih, udah kenal gitu, udah akrab, udah dekat gitu kan. Terus dia punya usaha nih, kira-kira dia punya usaha, anggaplah kulineran. Jadi udah mata dia dekat, kenal, akrab, terus dia punya usaha, dan kondisi dia lagi butuh uang, terus Bapak Ibu sekalian juga kondisinya ada nih untuk pakai jasanya gitu.
ibaratnya kalau kondisinya seperti itu gitu, alasannya apa lagi untuk menolak gitu kan. Pasti kemungkinannya jauh lebih besar untuk pakai jasa atau beli produk ya teman kita tadi gitu. Nah inilah, jadi ibaratnya anggap tuh customer itu kayak orang gitu kan, kayak teman kita. Gimana ya caranya, kayak tadi misalnya saya baca ya ada yang, Mas saya jualan pupuk nih gitu, tolong pasarin dong gitu. Berarti PR-nya gimana caranya pupuknya Bu Ani kalau masalah tadi ya, pupuknya Bu Ani ini ketika diiklankan gitu lewat media sosial atau dikelola gitu kan media sosialnya, bisa menjangkau orang-orang ini nih yang nggak tahu sama sekali jadi tahu, yang tadinya nggak tertarik nih akhirnya mulai kekumpul nih, ada yang tertarik di sini gitu kan, oh iya nih pupuknya bagus gitu kan, oh pupuknya ternyata bisa begini gitu kan. Akhirnya apa, kita tarik lagi nih mereka untuk melakukan pembelian atau misalnya produk gitu ya, pembelian produk kita atau jasa kita gitu. Kita kasih promo nih gitu kan, kita kasih pilihan ke mereka untuk biar cepat mengambil keputusan gitu. Sampai akhirnya apa, jadi semakin percaya gitu, karena kenapa, udah mata di produknya dia tahu, dia percaya, terus dia dikasih promo gitu kan, akhirnya dia untuk mengambil keputusan tuh pasti lebih cepat, kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk hal ini teman-teman kalau ada yang pengen ditanya langsung aja ya, nanti adminnya bantu untuk memilih pertanyaan yang perihal hal ini. Nah jadi kayak tadi nih, rekap sedikit ya, jadi ada namanya cold audience, itu orang-orang yang tadi baru kenal sama kita. Terus ada namanya warm audience, ini ibaratnya orang-orang yang udah hangat nih, udah mulai tertarik sama produk kita, dia sudah mulai mau mengambil keputusan nih tentang beli nggak ya gitu. Sampai akhirnya ada hot audience, orang-orang yang sudah siap untuk melakukan pembelian. Jadi meskipun kayak tadi kita bilang ya, bukan kita bilang sih, saya bilang banyak ya pengguna media sosial gitu kan, ada 160 juta pengguna aktif gitu kan, dan enaknya online gitu kan. Tapi tetap nih alurnya harus benar gitu. Jadi sama kalau misalkan Bapak Ibu yang udah pernah nyoba iklan atau bahkan melakukan endorsement gitu ya, ibaratnya langsung nih, tapi kok nggak ada hasilnya ya, kok saya iklan udah rutin tapi kok nggak berhasil ya gitu. Bisa jadi funnelingnya yang harus diperbaiki gitu. Karena kenapa? Kita nggak bisa langsung hard selling di awal, kita nggak bisa langsung maksa jualan gitu. Kayak tadi, ibaratnya kalau kita ketemu orang tiba-tiba minta kasih brosur, minta jualan, ibaratnya langsung nyegat kita di jalan, boleh nggak Kak minta waktunya 5 menit aja, saya mau jelasin nih ada produk baru, pasti kemungkinan besar kita menghindar. Karena kenapa? Memang psikologis manusia nggak senang untuk dijualin gitu. Tapi khususnya orang Indonesia senang belanja memang gitu. Jadi ini yang lucu nih, gimana caranya kita bisa menjangkau orang yang senang belanja tanpa harus menjualin gitu. Nah, disinilah pentingnya sosial media management. Nah, jadi kalau udah nangkep konsep ini, insya Allah lebih gampang nih saya jelasin ya. Sekarang kayak contoh di sini nih. Yang pertama harus disiapin teman-teman, ini cukup dari Instagram aja ya. Jadikan akun bisnis akun Instagram teman-teman nih menjadi akun bisnis atau akun kreator. Nah fungsinya buat apa? Di sini di sebelah kiri sini ada step by stepnya ya. Kita tinggal edit ke pengaturan, ada akun, terus scroll ke bawah, dan di sini kalau ada yang belum jadi akun bisnis, di sini tulisannya beralih ke akun bisnis profesional atau jadi akun kreator. Nah fungsinya apa? Kalau kita jadi akun bisnis, kita bakal dapat namanya fitur insight. Insight itu adalah fitur di mana kita bisa melihat nih sorotan data tentang data-data yang masuk dari akun Instagram kita gitu. Ini seperti contoh ya, ini punya klien saya. Bayangin nih teman-teman, followernya baru 67 follower, tapi akunnya udah ngejangkau 45.000 orang atau pengguna sosial media. Jadi kalau ibaratkan toko nih, tokonya klien saya nih, ya udah ada ini nih, udah ada 45.000 orang yang lihat. Ini dalam waktu seminggu 7 hari di sini nih. Oh bisa sih gitu, iya memang betul gitu kan. Jadi sebenarnya kalau pengelolaan sosial media kita sesuai gitu kan, sesuai caranya tadi kan funnelingnya betul, ini bisa kayak gini, bahkan bisa lebih bagus lagi gitu. Ini kayak akun KPM sendiri, ketika saya kelola pertama kali, itu dari rata-rata per minggu itu 1.000, itu bisa tembus dari 90.000 bahkan 180.000 gitu. Cuman ya memang karena akunnya
followernya udah 1.000. Nah ini saya cari yang lebih dikit lagi nih. Ada klien saya baru 87, sebuah akun yayasan baru gitu kan. Bisa nggak kalau misalkan akun baru kita langsung terapin sosial media management? Bisa banget gitu. Ini buktinya gitu. Kita bisa ngejangkau. Jadi kalau dibandingin sama yang tadi ya, ibaratnya kalau pakai konvensional gitu kan, ini untuk menjangkau segini pasti dengan effort yang lebih mahal gitu, lebih susah juga. Nah, sebelum lanjut, saya jelasin dulu ya, kenapa cukup dari Instagram aja nih Mas Wildan gitu. Karena sebenarnya dari Instagram ini kita udah bisa ngesinkronin atau mensinkronkan antara akun Instagram kita sama akun Instagram dan akun Facebook. Jadi otomatis ketika kita menjadi akun bisnis nih, si Instagramnya semua postingan yang kita post, kita bikin konten rutin segala macam itu sudah otomatis yang Facebook juga ikut terposting. Nah ini cukup dari Instagramnya aja nih. Kita fokus di sana aja, udah Facebooknya otomatis ikut. Gitu. Nah jadi yang pertama tadi persiapan tempurnya kita belajar funneling. Nah yang kedua kita buat teman-teman nih yang udah pernah punya akun jualan gitu kan. Nah jangan lupa nih akunnya untuk dijadiin akun bisnis. Atau teman-teman yang pengen jadi belajar personal branding gitu kan, share tentang edukasi atau misalkan apapun ya gitu kan. Jangan lupa akunnya itu jadiin akun kreator. Biar apa? Biar dapat data insight ini nih. Nah selain kita bisa dapat ini nih secara jelas gitu kan, kita bisa tahu nih total pengikut kita bisa tahu data statistiknya nih dominannya di umur berapa gitu. Misalkan dominannya di umur 45 sampai 55 misalkan. Nah berarti apa pengaruhnya nih sama akun kita? Pengaruhnya adalah gaya bahasa yang dipakai itu nggak boleh terlalu anak muda, terlalu gaul gitu kan. Misal hai guys gitu, sih nggak masuk ke mereka gitu. Nah sama seperti gaya desainnya, gaya bahasanya gitu. Nah itu sangat pengaruh tuh. Jadi kalau untuk awal buat teman-teman yang baru ngerintis juga gitu kan, kayak tadi Bang Azam ya baru naikin follower gitu, karena jangan lupa tuh lihat followernya itu lebih dominan kemana. Kenapa? Karena kita harus ngikutin nih maunya follower kita tuh seperti apa. Nah kayak misalnya gini, kita nggak bisa idealis gitu ya gitu kan, terlalu idealis gitu ngikutin pasar itu susah juga gitu kan. Meskipun bisa ya gitu. Nah, cuman yang paling nggak bisa lagi adalah kalau kita mulai berbisnis itu pakai asumsi, itu nggak boleh gitu. Dikurangin lah gitu baik-baik. Di sini data dari akun bisnis ini sangat membantu nih teman-teman. Jadi kita bisa tahu nih misalnya wilayahnya itu ternyata follower saya banyaknya orang Tangsel gitu. Oh banyak yang di Bandung gitu. Sama kalau nanti kita kayak iklan ya. Contoh misalnya saya ngebuka iklan nih. Lalu misalkan saya domisili di Tangsel. Saya ngebuka iklan, saya pengen bikin pelatihan gitu. Atau saya misalnya mau cari klien deh di Bandung gitu. Kira-kira ada nggak ya yang minat atau yang butuh jasa saya gitu. Nah dari iklan, saya bisa tahu nih di Bandung itu banyak nggak gitu kan yang yang antusias gitu kan, dari interaksinya, dari dari data yang masuk gitu kan, dari orang-orang yang daftar gitu. Misalkan contoh nih buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mau buka cabang misalkan, dia ketahuan nih misalkan iklannya itu buat seluruh Indonesia, kalau misalkan Jabodetabek gitu ya, diiklanin, ada ketahuan nih lebih dominannya itu. Bang, maaf bang, Ya. Suaranya kayak kurang jelas gitu. Suara kurang jelas. Ini jelas bang. Nah udah mendingan. Oh udah mendingan. Tadi sampai mana bang? Keputus-putusnya bang Azam? Kayak mic-nya jauh dari mulut sih. Oh iya. Berarti materinya tadi bang Azam sampai mana ininya? Yang sebelum Barusan kok. Oh barusan ini. Enggak, iya. barusan. Lanjut aja ya. Nah, ya jadi gitu teman-teman. Data itu sangat membantu untuk kita mengambil keputusan untuk bisnis kita gitu kan. Untuk bisnis mengambil keputusan ke depannya ya. Oh, kalau mau buka cabang, ketika kita iklan Jabodetabek nih, oh Bekasi rame nih. Tangsel kurang gitu kan. Dari interaksi yang dilakuin sama audiens kita atau dari performa iklan yang dihasilkan gitu ya. Oh ya udah, berarti kalau misalkan secara statistik data sudah bilang begitu, kita ikutin aja gitu. Buka cabang di Bekasi gitu. Misalkan kita kita mau buka cabang nih gitu, misalkan kayak pengsehat gitu misalkan ya, tempat bekamnya spesial Bapak Sakti, di situ misalkan
mau buka cabang nih gitu Jabodetabek, diiklanin nih misalkan ke Jabodetabek, dilihat gitu, antara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, performa iklannya bagusan mana nih gitu. Oh ternyata Bogor nih gitu kan, dan sangat dominan gitu, yang lain biasa aja. Oh berarti apa ya Bogor gitu kan. Bogor nih kita eksekusi gitu. Nah jadi nggak ada yang namanya, oh iya nih kayaknya orang-orang lagi pandemi gini suka deh makan Indomie gitu kan. Suka deh kayaknya kalau Indomie ini digabung sama kerang hijau gitu kan. Oh ya udah, kalau ide mau asumsi silahkan gitu. Tapi kalau udah menduga-duga target pasar, nih kayak target pasarnya orang-orang pada suka deh nih kalau anak-anak milenial makan makanan yang dicampur-campur nih misalkan gitu. Oh belum tentu juga gitu. Nah bisa kita lakuin iklan nih, kita lakuin tes pasar dengan cara iklan di sosmed, kita coba buat konten tentang menu atau ini buat kuliner ya, misalkan kita mau ngadain menu baru, kita adain iklan untuk kira-kira kalau menu kayak gini ada yang mau beli nggak ya gitu kan. Kira-kira teman-teman mau coba nggak ya kalau misalnya saya jualan ini gitu. Nah itu bisa dilakuin. Jadi sangat-sangat ngebantu banget nih untuk kita, terutama orang-orang yang biasa untuk ya gitu pakai asumsi gitu. Ini kayaknya kayak gini deh, ini kayaknya nah itu bahaya. Karena asumsi itu nggak terukur gitu, bahaya. Kita nggak bisa menduga-duga gitu, kalau nanti nggak berhasil, kita nggak tahu gitu apa yang harus dievaluasi gitu kalau nggak ada datanya. Nah ini jadi yang pertama, tadi kita udah belajar funneling. Kedua itu akun bisnis Instagram gitu teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk ngaktifin. Nah di sini ada caranya ya, saya play sekali lagi untuk teman-teman yang belum lihat. Jadi di sini tinggal dipencet aja di bagian atas ini, nanti ada pengaturan, pilih akun, terus scroll ke bawah. Nah di sini nanti ada beralih ke akun bisnis atau akun kreator. Oke, ini kita next ya. Nah yang kedua, kita harus buat berbagai jenis konten dengan berbagai tema secara konsisten. Nah, jenis konten itu apa sih? Jenis konten ini. Konten itu yang sering dipakai untuk sosial media itu ada 3. Ada single feed, video feed, ada carousel juga, ada lagi IGTV, ada juga yang podcast yang suara aja gitu ya. Nah, cuman biasanya tuh dari pengalaman saya mengelola beberapa brand ini paling ampuh dan paling harus dipakai semua gitu. Jadi nggak bisa kayak carousel aja, video feed, single feed itu nggak bisa. Terutama kita memang di bidangnya kayak gini nih, kayak KPM, memang di bidang edukasi gitu kan. Ya udah, dominannya di carousel. Apa sih carousel ini kelebihannya? Ini saya bahas satu-satu ya. Carousel itu berbentuk gambar, dia ini bisa sampai 10 slide nih. Jadi kalau teman-teman yang pengen nge-share tentang edukasi, step by step, tata cara, misalkan cara masak, cara buat akun Instagram, misalkan cara desain gitu kan. Misalkan ngejelasin kayak edukasi tadi nih, Ibu Ani punya pupuk gitu kan. Ini pupuk ini cara pakainya gini nih gitu. Nah, bisa juga nih dibuat carousel. Nah, kenapa kok nggak video aja sih, Mas? Kenapa nggak single feed aja? Nah, di sini tiap audiens itu sukanya beda-beda. Ada yang dia tuh baru kepincut ketika lihatnya video, ada yang baru kepincut ngelihatnya carousel. Ada yang memang sukanya tuh ya udah dia senangnya baca, nggak terlalu banyak dinamika gitu ya. Dia udah senangnya gambar aja ya. Kita harus coba semua gitu. Nanti kita coba semua, posting, nah di situ tema nih. Jadi jenis yang kita konsisten, misalkan hari ini single feed, besoknya video feed, terus lusa nih carousel, terus ulang lagi nanti single feed lagi, video feed lagi, carousel. Terus saya nanti ketahuan sendiri nih, oh ternyata yang video feed lebih rame ya gitu kan, audiens saya lebih suka yang video, ya udah berarti apa kita lihat nih antara carousel sama single feed lebih sedikit mana nih. Kalau misalkan nggak terlalu beda jauh, interaksinya atau performa kontennya, ya nggak apa-apa biarin tetap berjalan aja gitu. Tapi kalau ternyata jomplang banget nih, nggak ada yang suka single feed nih, ya udah bisa di take out, nggak bisa kita buang aja. Jadi di akun Instagramnya Bapak Ibu nanti ada teman-teman semua, tinggal video feed aja sama carousel jenisnya. Cuman ya tadi kita perlu ngelakuin riset gitu ya, kita sebulan, 2 bulan gitu kan, bahkan sampai 3 bulan kita coba gitu kan. Terus saya nanti ketahuan nih dominannya audiens kita lebih kemana, karena aturannya tadi kita ikutin aja maunya audiens gitu kan. Oh audiensnya banyaknya milenial gitu kan, oh senangnya warna-warnanya yang cerah, oh sukanya ngomongnya yang so akrab gitu ya bahasanya gitu kan, so asik misalnya, kita ikutin, oh ternyata bagus, ikutin aja terus cara mainnya gitu. Terus ternyata mereka lebih senang carousel nih daripada video feed sama single feed, ya udah carouselnya lebih dominan jumlahnya, atau nanti ada salah satu yang di take down atau dihilangkan, itu bisa juga.
Nah, sekarang jenis-jenisnya sudah, terus ada berbagai tema. Jadi nggak bisa nih kita kayak tadi ya, kayak yang di funneling ya, kita nggak bisa nih misalkan mentang-mentang memang ya namanya akun bisnis gitu kan, mentang-mentang akun bisnis jualan mulu. Nah itu nggak bisa juga tuh teman-teman. Karena kenapa? Ya tadi secara psikologis orang tuh nggak senang dijualin. Akhirnya apa? Nanti berdampak ke performa Instagram kita. Orang jadi jarang lihat, orang jadi jarang memberikan interaksi gitu kan, like, comment, sama share gitu. Nah di sini tema-tema yang biasa dipakai apa aja sih? Nah pertama ada edukasi, kedua interaksi, ketiga itu baru jualan. Jadi jualan jangan tiap hari, boleh gitu kan, di yang paling apa namanya ya 3 hari sekali boleh jualan, atau seminggu sekali misalkan. Nah itu juga boleh gitu teman-teman, baru jualan gitu. Nah nanti edukasi itu seperti apa? Contoh misalkan kayak tadi ada yang jualan bebek misalkan, ya udah edukasinya bisa tentang sembari promosi ini, dia jelasin bahwa bebek tuh cara masaknya tuh udah gampang gitu kan, karena kalau yang nggak bisa masak tuh bisa bau nih bebeknya, caranya tuh gini. Kita bisa ngasih step-stepnya, tapi jangan bongkar rahasia dapurnya ya, jangan bongkar bumbunya gitu. Nah terus bisa juga misalkan kita nge-share bahwa macam-macam sambal gitu, misalnya bebek ini pakai sambal kan, ya, ternyata bebek Madura tuh sambalnya nggak hanya enak pakai ini aja loh, nih ada yang ini, ada yang ini gitu. Nah terus bisa juga edukasi tentang misalkan contoh nih, ada teman-teman misalkan ada bapak ibu yang punya usaha akikah gitu ya. Edukasi apa nih mas, akikah mentok kayaknya, edukasinya nggak terlalu banyak gitu kan. Nah kita lihat nih target pasarnya, oh kalau orang-orang mau akikah berarti apa, dia adalah sepasang suami istri yang punya anak gitu kan. Nah berarti konten-konten yang mereka yang masuk tuh seperti apa aja sih gitu. Nah contoh konten parenting bisa masuk, terus konten-konten tentang apa namanya kajian-kajian tentang suami istri gitu kan, boleh masuk. Emang nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Karena di situ buat nanti kita filter nih, ketika tema-tema tadi itu buat kita filter nanti, misalkan contoh ya, temanya tentang parenting gitu kan, tentang gimana caranya mengatasi anak yang nggak mau makan gitu ya, susah makan. Dibikin kontennya, dipost di Instagram, terus misalkan diiklanin gitu kan, sama ibu diiklanin. Nah kan nggak mungkin nih orang yang like-nya itu orang yang belum punya anak. Kalaupun iya, itu kemungkinannya lebih kecil gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena kan nanti kita target juga iklan ini hanya tampil ke orang-orang yang memang sudah berkeluarga gitu. Jadi sangat spesifik gitu. Intinya apa, nanti dari orang-orang yang like tadi ini kita kumpulin kan, dari setiap konten, setiap tema kita jalanin gitu kan, tema edukasi, tema interaksi, tema jualan, semuanya kita iklanin gitu. Akhirnya terjadi interaksi di sosial media kita. Nah orang-orang yang sudah melakukan interaksi itu secara funneling tadi, kalau masih ingat ya, berarti dia sudah berpindah nih dari cold audience ke warm audience. Yang tadinya dingin, nggak tahu kita, nggak kenal, nggak sama sekali nggak tahu produk kita gitu kan. Akhirnya dia mau melakukan interaksi, dia mau melihat lebih dalam lagi ini sebenarnya apa ya gitu. Sampai gitu ibaratnya dia melakukan, kalau di Instagram ya, dia ngasih like, ngasih komen, ngasih share, ngasih save, terus ya melakukan visit profile. Berarti kan apa, udah kepo gitu, udah pengen tahu. Berarti dia udah berpindah nih dari cold hingga warm gitu. Yang gimana nanti dari warm ini ya kita follow up lagi, kita kasih iklan lagi khusus untuk orang-orang yang sudah masuk ke Instagram saya atau pernah ngelakuin interaksi ke Instagram saya kasih iklan nih. Oh iya nih, kita lagi ada promo nih, misalnya kayak KPM nih, teman-teman yang kena iklan ya gitu kan. Saya iklanin nih gitu buat teman-teman yang sekiranya butuh nih gitu kan, coaching bisnis spiritual gitu kan, saya targetin gitu. Nah di situ ibaratnya kita jadi tahu nih gitu kan, jadi oh ternyata ada nih gitu, akhirnya ngelakuin visit profile gitu. Jadi kurang lebih perjalanannya itu atau alurnya seperti itu. Terus kita lanjut ya. Rekap sebentar ya, berarti tadi jenis kontennya ada 3 yang biasa dipakai. Pertama ada single feed, yaitu berbentuk satu gambar aja. Kedua ada video feed, konten berbentuk video berdurasi 1 menit, maksimal 1 menit gitu. Nah, yang ketiga ada carousel, itu konten berbentuk gambar dan maksimal bisa ada 10 slide atau 10 halaman. Nah ini paling cocok untuk edukasi. Nah oh ya tadi kalau tema pertama itu ada edukasi,
untuk yang tadi ya, tentang produk kita, tentang produk knowledge gitu. Nah, yang kedua ada interaksi. Interaksi seperti apa sih? Interaksi contoh misalkan kayak tadi nih tentang bebek gitu ya, bebek Madura misalkan. Kamu lebih suka mana nih gitu kan? Bebek goreng atau ayam goreng gitu. Atau misalkan ada tas kulit gitu kan. Kamu lebih suka tas yang warna gimana? Kalau dipakai esok lebih suka warna yang cerah atau warna yang warna netral gitu. Atau misalkan ya apapun itu berarti interaksi yang berhubungan dengan bisnis kita gitu. Misalkan ada yang punya apa namanya sepatu, baju gitu kan, atau jasa gitu kan, bisa juga misalnya kayak saya nih gitu kan, saya nanya nih misalkan saya lagi mau sekalian riset, sekalian bikin konten interaksi gitu, teman-teman lebih sering lihat iklan di mana gitu kan, di YouTube apa di Instagram apa di Facebook gitu kan. Kalau misalnya pernah nggak sih teman-teman ingat sama satu iklan dan nggak bisa lupa gitu, itu jadi interaksi itu konten pertanyaan yang memancing orang untuk melakukan komentar gitu. Jadi ya memang simpel aja gitu. Nah, terus yang terakhir itu baru konten hard selling atau konten jualan. Nah, konten jualan ini baru teman-teman boleh nih ngomongin kelebihan produk. Jadi kalau tadi di edukasi ini nggak boleh kita sama sekali ngomongin kelebihan produk kita gitu, itu pelanggaran lah ibaratnya ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi hard selling itu cuma boleh di konten ya jualan gitu kan. Jadi kita ngasih tahu nih kelebihan pupuk saya nih begini, kelebihan baju saya tuh bahannya gini, yang kelebihan jasa saya dibanding yang lain tuh saya begini, dapetin bonus ini gitu. Nah, termasuk kayak promo itu masuknya di konten jualan. Temanya jualan, kurang lebih gitu. Berarti tadi temanya ada edukasi, interaksi sama jualan. Nah, ini sama nih di rolling aja, misalkan jualan pakai single feed, jualan pakai video feed, jualan pakai carousel. Hasilnya kayak apa sih? Nanti ketahuan kan di ininya. Yang kayak ini nih, oh iya tayangannya udah ada 21.000 gitu kan. Ya misalkan kita lihat nih gitu, orang lebih senangnya di mana gitu. Terus kayak tadi misalkan edukasinya kita coba nih di single feed, video feed sama carousel. Sama interaksinya kita coba di single feed, video feed sama carousel. Akhirnya kita tahu nih secara data, secara statistik, audiens kita, follower kita gitu kan, atau target pembeli kita nih, calon pembeli kita lebih senangnya yang mana. Nanti kalau udah ketahuan nih dalam sebulan atau dalam 2 bulan, sebulan paling cepet ya. Dalam sebulan ya udah kita tinggal ngelakuin bahasanya scale up aja, tinggal dosisnya ditambah ibaratnya gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, terus ada kita rutin iklan nih. Jadi kalau tadi udah ada paneling, terus ada akun yang dijadiin akun bisnis, ketiga kita konsisten bikin konten gitu kan dengan berbagai jenis tema, berbagai jenis konten juga gitu. Nah, terus yang terakhir ada kita rutin iklanin nih lewat Instagram promote atau Facebook push. Ini bisa lewat HP aja nih teman-teman, cukup lewat handphone aja, ini udah bisa dilakuin gitu. Nah, di sini clue-nya adalah rutin iklan meskipun budgetnya ini. Nah, di sini saya ada cara ini kita bahas ya, videonya saya mundurin. Nah, jadi kalau misalkan akunnya udah akun bisnis, di sini nih ada tulisannya nih promosikan gitu atau promote untuk teman-teman yang bisa kita pakai bahasa Inggris ya. Nah, ketika kita klik, nah di sini kita bisa milih nih tujuan iklannya. Ada untuk langsung ke profile kita atau masukin ke ibaratnya visit profile berkunjung ke akun kita. Ini langsung ke situs web kita, misalkan teman-teman yang punya usaha ada di GoFood, GrabFood, atau misalkan ada di Marketplace gitu ya. Nah, itu bisa nih kita langsung taruhin sini. Nah, terus ada juga yang ketika orang lihat iklan kita dan melakukan klik, dia langsung ke DM kita atau pesan direct akun kita gitu. Nah, kita tinggal pilih aja nih mau pakai yang mana. Nah, nanti teman-teman tahu sendiri nih, konten IG saya yang ini lagi tentang hard selling nih gitu kan, performanya bagus gitu kan. Nah, ya udah diiklanin aja, ketika udah ketahuan kontennya bagus diiklanin, langsung aja nih ke situs web Anda gitu kan. Akhirnya nanti orang langsung diarahin nih, kalau misalkan mau beli langsung dikasih linknya gitu, bisa tadi ya link Marketplace, bisa link WhatsApp kalau mau tanya-tanya dulu, bisa link GoFood gitu, GrabFood dan selebihnya gitu. Nah, kalau misalkan konten edukasi, nah itu bisa kita arahin ke profil kita,
Fungsinya buat apa ya? Tadi biar dia kalau misalkan mau konten-konten yang serupa gitu kan, kalau pengen konten bermanfaat lainnya, langsung visit profile aja ya, kita bisa arahin gitu di captionnya gitu. Nah yang terakhir kalau misalkan kontennya interaksi, terus kita bilang misalnya kalau teman-teman ada yang mau konsul, ada pertanyaan, atau ada yang apa namanya mau tanya-tanya dulu, misalkan boleh langsung klik link yang tersedia ya, dan nanti otomatis iklan yang kita jalanin nih diklik sama orang langsung ke DM kita. Jadi pertama kita bisa milihin tujuan iklan. Nah, di sini saya pilih profil gitu kan. Nah, tujuan iklan, kita bisa milih nih target audiensnya gitu. Di sini ada otomatis sesuai follower kita. Nah, cuman kalau misalnya followernya masih di bawah 5.000, nggak saya saranin ya gitu kan, lebih baik kita bikin sendiri nih. Nah, misalnya gini nih, kita apa namanya? Kita bisa klik di sini nih. Nah, ini kita bikin secara manual nih teman-teman. Kita kasih namanya, misalkan target audience, misalkan brandnya teman-teman namanya apa gitu, tulis aja. Kalau misalkan orang yang suka salad buah kayak saya tadi gitu, iseng gitu ya. Kalau misalkan baju muslim apa gitu, ini namanya aja biar mempermudah kita. Nah, kita tulis namanya. Nah, ulang lagi juga. Nah, di sini kita tulis namanya, di sini ada lokasi nih, lokasi kita pilih nih, kita bisa tulis Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mau mentarget di mana. Nah, di sini juga ada berdasarkan radius. Jadi misalkan gini nih, saya mau ngejangkau Jakarta aja gitu, atau misalkan mau 2 tujuan Jakarta Bogor itu bisa. Kalau bukan kayak gini spesifik nih, Ciputat aja misalkan, itu juga bisa. Ya, cuma kalau teman-teman yang punya offline store, misalkan kayak tempat makan atau misalkan kayak GoFood tadi ya, kita bisa atur nih berdasarkan radius aja. Ya. Nah, ini bisa nih berdasarkan radius aja nih. Kita ganti ke lokal. Nah, kita misalnya milih nih, misalnya Gojek maksimalnya berapa sih? 25 kilo. Tergantung. Nah, ini sekali lagi nih teman-teman harus uji coba sendiri gitu. Bisa jadi misalkan coba deh 5 kilo gitu kan. Performanya bagus nggak ya gitu. Oh, ternyata kurang bagus, baru besarin lagi ke 10 kilo, baru besarin lagi dikit-dikit gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan kita ngambil keputusan nih lewat data, gitu kan menggunakan fitur Instagram Business nih, udah ngebantu banget gitu. Misalnya gini lokasinya udah, nah kita bisa juga nih tur umur misalkan, misalkan produk saya target pasarnya diminatinya nih kelas menengah ke atas, misalkan orang-orang yang udah punya penghasilan sendiri. Oh ya udah umurnya kita ganti aja jadi 25 tahun sampai 45 tahun bisa gitu. Misalnya nih produk saya ini digemarinnya sama anak-anak milenial nih gitu kan, harganya juga murah, terjangkau gitu. Ya udah umurnya bisa diganti jadi 18 tahun sampai 24 tahun misalkan seperti itu. Nah, jadi tujuan iklannya udah ya tadi ya, tujuan iklannya udah, target audiensnya udah gitu kan, kita bisa apa namanya, target belum, target wilayah udah tadi ya. Nah, ini target audiens nih, misalkan contoh nih saya nulis muslim gitu ya, kita bisa nyari nih. Nah, di sini ada nih komunitas pengusaha muslim Indonesia misalkan. Nah, ketika saya klik di sini akan ada apa namanya saran nih atau suggest dari Instagramnya gitu kan. Jadi misalkan dari orang yang ada di Indonesia tadi misalkan nih, yang sekiranya kata Instagram ini suka sama ini, minat ini dengan komunitas pengusaha muslim Indonesia, oh ada 500.000 orang nih gitu. Terus misalkan saya tambah-tambah nih si minatnya ya, atau interestnya saya tambah, akhirnya kita punya cukup audiens nih, cukup banyak gitu, bisa dijangkau. Ketika udah, ini kan bisa kita atur nih umurnya, jenis kelaminnya. Nanti ketahuan nih nanti, oh ini ada sekian nih umurnya nih 34 sampai 65 misalkan, ya 900.000 orang yang suka sama ini, tinggalnya misalkan radiusnya 25 km dari lokasi saya gitu. Nah, udah jadi ini, kita save, udah kita tinggal tentuin budgetnya nih, mau iklan berapa. Nah, ini saya nyompahin yang tadi ya, dengan budget 20.000 ya. Dengan 20.000 teman-teman, durasinya cukup 1 hari aja. So, kita udah bisa ngejangkau, iklan kita bisa ngejangkau 800 orang sampai
2.200 orang. Jadi sangat-sangat ekonomis ya. Jadi misalkan contoh nih, teman-teman kalau misalkan buka toko, budgetnya berapa gitu ya, bayar tempat, bayar orang, dan sebagainya gitu. Nah kalau misalkan di Instagram, sama butuh biaya juga gitu. Kalau kita tanpa iklan ini susah. Tanpa iklan itu untuk menjangkau itu susah gitu. Jadi sebenarnya harus ada nyisihin budget untuk iklan gitu. Cukup dengan 20.000 aja. Soalnya Mas Wildan saya nggak bisa tiap hari. Ya udah 2 hari sekali nggak apa-apa, 3 hari sekali nggak apa-apa, 4 hari sekali nggak apa-apa. Yang penting apa? Rutin kuncinya. Rutin iklan meskipun dengan budget minim. Misalnya cuma bisa seminggu sekali 20.000, ya udah nggak apa-apa. Rutin buat konten, nanti konten yang ketahuan performanya bagus diiklanin seminggu sekali dengan budget 20.000 itu nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Jadi kita nggak pernah tahu kita namanya rezeki ya gitu ya. Bisa jadi dari orang yang ini nanti ada yang tertarik mulai melakukan interaksi, nanya-nanya ke kita gitu. Bisa jadi dia melakukan share kalau suka sama konten kita gitu. Akhirnya apa? Terbentuk nih kolam calon pembeli kita gitu. Jadi akhirnya jadi kita enak gitu jalan-jalan berjualannya gitu ya. Jualan di online-nya tuh lewat IG aja tuh udah kebentuk polanya. Mulainya dari tadi caranya ini aja, kita iklan 20.000 sehari itu nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Dan nggak harus tiap hari gitu. Jadi menyesuaikan sama kemampuannya kita nih, finansial kita kuatnya berapa budget iklan. Cuman ya gitu kalau saya iklan tuh harus gitu ya. Karena itu dia gitu. Ini memang fitur dari Instagram ya yang mempermudah kita untuk mencari calon pembeli gitu. Nah, jadi di sini di 20.000 tadi ya, kebayang ya bisa menjangkau berapa orang. Nah ini kalau misalkan teman-teman kasih budget segini nih 600.000 per bulan, bisa menjangkau sekian orang nih. Banyak banget ya. Jadi cuma tadi nih radiusnya radius 25 km dari tempat saya doang nih gitu. Jadi ini insya Allah jadi salah satu solusi buat teman-teman nih yang lagi pandemi gini dan punya usaha. Nah saatnya nih mulai nih untuk melakukan social media management yang lebih baik. Udah kayak gitu nanti masukin nih saldonya, habis itu lakukan pembayaran. Nah untuk saldonya sendiri saya saranin sih jangan pakai kartu kredit ya gitu ya, sebisa mungkin jangan pakai kartu kredit gitu. Jadi kalau bisa sih pakai debit aja gitu, menghindari insya Allah biar berkah buat semua juga. Jadi di sini nih ada pilihannya nih, nanti teman-teman mau pakai kartu kredit, kartu debit, kalau nggak salah kartu mandiri juga bisa gitu ya. Nah nanti dari sini teman-teman langsung masukin saldonya mau berapa nih. Contoh misalnya kayak tadi saya cuma bisa 20.000 sehari, 20.000 sehari ya udah, jadi bisa 20.000 seminggu misalkan. Udah berarti sebulan cuma 80.000 ya, lakuin aja. Kurang lebih gitu. Nah ini teman-teman kira-kira gimana nih untuk sampai sini? Ada yang mau dipertanyain nggak? Ini ada beberapa pertanyaan nih Bang. Iya. Burungnya. Bentar. Tadi itu mana tadi ya? Wait. Nih dari Muhammad Arif Taufik. Izin bertanya Bang, lebih baik otomatis terupload di Facebook itu di halaman atau di akun pribadi Bang? Bagusnya sih di halaman. Karena kalau akun pribadi, ini sama ya buat Facebook. Kalau buat Facebook, sekali lagi bagusnya tuh di halaman, bukan di akun pribadi. Kenapa? Karena kalau di akun pribadi Facebook, itu nggak ada fitur iklan, teman-teman. Dari Mas Arif ya. Jadi kalau Mas Arif punya fanpage atau halaman Facebook, nggak apa-apa di situ. Nah, nanti pelan-pelan dibangun juga nih followernya. Follower di fanpage dibangun, follower di Instagram dibangun, gitu. Insya Allah membantu ya. Sebenarnya kalau follower masih dikit itu mempengaruhi kepercayaan pembeli nggak sih Bang? Sebenarnya enggak, Bang Azam. Karena kenapa? Orang banyak yang gitu, dia melihat iklan, kalau dia langsung trust nih, dia suka sama barangnya, dia suka sama kontennya, itu ada yang tanpa visit profile, dia langsung melakukan pembelian gitu di situ. Nah, dan sekarang juga kan banyak yang gitu ya, udah jadi rahasia umum ya, kita bisa beli follower, kita bisa beli akun bekas gitu. Jadi kayak, iya benar. Jadi kita jadi kayak yang percaya nggak percaya sebenarnya. Jadi sekarang ya udah tergantung itu aja, tergantung respon admin. Kalau orang lihat tuh respon adminnya sama kontennya gaya bahasa, kalau mereka udah serap sih, udah.
Jadi jangan terlalu khawatir masalah jumlah follower sebenarnya. Tadi soal cara membuat akun bisnis udah bisa ya, untuk Umi Kulsum tadi udah dicontohin. Kemudian mana lagi nih? Ketutup. Oh, ini terakhir sih tadi yang misalnya ada akun Instagram yang membeli followers agar terlihat banyak pengikut oleh calon pembeli, itu bagaimana coach? Apakah lebih baik merintis akun Instagram dari dasar yang penting followersnya real? Terima kasih. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat cerdas sih. Nah, itu benar banget nih. Jadi gini teman-teman, saya punya kasus, punya teman-teman saya sendiri, dia jualan baju ya, dia produksi sendiri gitu kan. Dia beli akun nih, akun bekas, itu followernya ada 50.000 kalau nggak salah. Terus yaudah nih, akhirnya dia ganti namanya, lalu dipakai. Nah, kabar buruknya nih buat teman-teman yang suka beli akun ya, mudah-mudahan jangan ya gitu. Kalau yang belum jangan. Nah, di situ tuh ketahuan nih akun kita udah berapa kali ganti nama oleh publik. Jadi semua orang bisa lihat. Nah, teman saya tuh akunnya itu bekas akun-akun nakal gitu. Jadi misalkan bidadari seksi gitu, namanya bidadari seksi. Akhirnya apa? Kan bikin brand kita atau produk kita jadi dinilai jelek gitu oleh orang-orang. Dan apalagi jomplang nih, followernya 50.000, anggaplah itu real ya, bukan akun bodong ya, 50.000. Terus tiba-tiba akunnya berubah nih jadi akun fashion, tiba-tiba jadi akun jualan, ngepost jualan, pasti mereka nggak akan ngelakuin interaksi juga. Bahkan mereka nggak sadar, kayaknya nggak pernah follow akun ini nih gitu. Jadi dampaknya adalah bakal merosot nih, follower kita bakal merosot drastis. Dan kedua, interaksinya kecil. Yang ketiga tadi, bahayanya itu namanya kita ketahuan nih dulu tuh sebelumnya gitu. Jadi kalau lebih baik mana? Lebih baik buat dari awal kalau saya. Buat dari awal, terus mencoba follow up customer di akun itu, kalau misalkan ada ya, ada yang pernah DM, ada yang pernah like misalkan. Nah, itu kasih tahu aja satu-satu. Kita pindah ke akun baru ya gitu. Atau kita ngasih tahu di bio akun kita yang dulu nih, kita pindah ke akun ini ya gitu, buat teman-teman yang nyariin ini gitu. Udah bangun dari awal. Karena kenapa tadi bahayanya? Kan tadi kalau teman-teman merhatiin ya, di iklan kan kita bisa milih tuh tadi kita mau mentarget otomatis gitu kan, sesuai follower kita. Nah, ini kasihan banget nih buat teman-teman yang nggak tahu bahwa beli akun itu bahaya. Tiba-tiba mulai iklan, ngabisin budget besar, terus ngetargetnya secara otomatis, udah itu pasti nggak nyambung. Apalagi kayak tadi, kayak teman saya, ibaratnya udah ngabisin budget seharga motor selama setahun, kok nggak ada penjualan sama sekali gitu ya. Ternyata pasti lihat akunnya dulu bekas akun beli gitu. Jadi sayang banget. Jadi target otomatis itu juga bahaya ya, mending target sendiri ya Bang? Iya, tadi kalau misalkan clue-nya tuh indikatornya, kalau followernya masih di bawah 1.000, itu jangan target otomatis, bikin sendiri aja kayak tadi. Kayak contohnya saya misalkan target orang yang suka komunitas muslim misalkan, kan dia keluar sendiri nih, saran-sarannya kan entrepreneur apa segala, ikutin aja gitu. Kalau udah lebih dari 1.000, udah kita bisa ikutin otomatis. Kurang lebih seperti itu. Ada tanya lagi nih. Sebelum pertanyaan ada juga nih Bang, tadi Bu Anita ngasih tahu bahwa sekarang ada jasa nge-follow, nanti dibayar, namanya APK Goins. Itu pernah denger nggak kalau Ya, Bang Wildan? itunya sih nggak, cuman jasa yang gitu saya pernah denger, cuman beda ini ya, beda nama ya. Nah, sebenarnya sih itu juga nggak menolong brand kita gitu. Maksudnya gini, kalau tadi ibu siapa? Bu Anita dari Jayapura nih. Oh, Bu Anita, iya, misalkan nih yang kayak gitu sebenarnya tergantung nih Bu Anita itu sebagai orang yang pengen ikut nge-follow karena ngincer si uangnya, atau memang mau ngegedein akun pakai cara begitu. Coba Bu Anita kurang lebih gimana? Mana nih? Ya, sambil menunggu deh ya. Yang lain dulu boleh, Bang Azam? Dari Della Saputri. Ini lewat private sih ngechatnya. Jadi apakah ada aturan waktu untuk memposting konten sosial media agar proses pemasarannya lebih meluas dan memperoleh viewers yang minat membeli produk kita, Kak? Terima kasih, Kak. Ada nggak aturan
waktu, mungkin hari. Jadi sebenarnya tiap akun itu waktunya beda-beda. Kenapa saya bilang beda-beda? Karena tadi insight atau audiens kita beda-beda. Ada yang orang nih, kalau umumnya kan gitu ya, ada golden hour nih gitu. Ada jam-jam tertentu yang katanya posting tuh bagus. Misalkan kayak jam 11 sampai jam 2. Jam 5 sampai jam 7. Boleh diikutin, nggak boleh, silakan gitu. Nah, cuman nanti ikutin lama-lama nih. Kalau kita lihat data insight dari Instagram kita buka follower kita gitu kan, ketahuan nih, oh kebanyakan online tuh misalkan jam 9 sampai jam 12 malam nih. Ya udah, berarti posting kita di situ gitu. Ikutin arusnya aja, arusnya deras di situ, kita ikutin ke sana. Jadi kalau ngomongin jam sih sebenarnya nggak ada jam tertentu ya, tiap akun beda-beda. Jadi paling gini sih kalau buat Mbak Dela, kalau misalkan bisa nge-share si screenshotnya sih boleh aja nanti misalkan ke DM saya atau ke admin gitu kan. Bang Azam silakan nanti boleh saya berarti bacain lah gitu hasil. Ih, asik nih. Bisa konsultan. Iya boleh. Silakan buat teman-teman. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan nggak nih? Sebenarnya kalau dari saya ada beberapa pertanyaan sih Bang. Kalau saya tuh lebih ke ini sih Kak. Kan kebetulan aku sebagai ketua umum di Lembaga Dakwah Kampus nih. Iya. Itu bisa nggak, dan IG teman-teman, IG Lembaga Dakwah ini udah 6.500 lah followersnya. Cuman kita tuh nggak pernah pakai kayak gini-ginian gitu loh. Jadi misal acara ya udah kita cuman ngandelin posternya nanti semua Instastory ya kayak gitu, masih manual. Masih manual kayak gitu loh. Kita masih pakai loyalitas anggota lah kayak gitu kan. Karena kita nggak tahu kan. Kira-kira kalau untuk kayak acara-acara misalnya kita buat kajian, itu apakah make sense juga kalau misalnya pakai IG Ads kayak gitu? Iya, betul. Terus kita juga masih belum bisa membaca insight Instagram kayak gimana tuh, kita masih belum tahu nih Bang, cara bacanya kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya gini ya Bang, kalau kasusnya kayak tadi ya, saya juga alhamdulillah ada pengalaman ini ngelola remaja masjid nih. Maksudnya saya terapin sosial media manajemen, kurang lebih sama ya. Nah, jadi sama. Waktu itu ceritanya remaja masjid ini mengadakan acara nih ta'aruf online, lagi pandemi gini ya. Dan ya memang alhamdulillah gitu kan, iklan dijalankan se-Indonesia, total tuh mendapatkan 94 peserta kalau nggak salah ya gitu. Dan memang bisa gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalkan kayak tadi misalnya ada kajian nih gitu, Bang Azam misalkan ada kajian nih daerahnya di sini ya, berarti secara iklan coba aja iseng nanti 20.000 iklan tapi lewat radius Bang Azam. Radius misalkan 5 km dari tempat kajiannya gitu. 5 km. Tapi kalau kajian Zoom gitu gimana? Sekarang kan lagi Zoom juga ini kajian. Nanti se-Indonesia, kita pilih se-Indonesia aja. Pilih se-Indonesia, terus tadi minatnya kita tambah-tambah ini, misalkan kayak tadi tentang interest tentang Muslim. Itu bisa. Ada pertanyaan lagi nih. Bagi tips dari Sultan Alif. Bagi tips mengetahui atau menentukan interest behavior dari target dong Bang. Soalnya selalu bingung pas mau nge-ads interest behavior dan target. Nah, ya jadi sebenarnya kalau ini sebenarnya lebih ke kita belajar sedikit tentang psikis ya, tentang segi psikologis calon pembeli kita. Nah, kebanyakan kita sebagai pelaku usaha itu fokusnya lebih ke produk atau jasa kita dibandingkan sama marketnya itu sendiri. Contoh misalkan, contohnya gini, saya misalkan jualan pointer buat PowerPoint nih, gitu kan. Saya jualan pointer buat atau ini nih. Saya jualan dasar menyusui misalkan. Saya jualan dasar menyusui, saya buat akun Instagram khusus untuk ibu-ibu menyusui misalkan kan. Enggak, saya emang akunnya akun jualan tentang dasar busui. Terus aja nih saya posting tentang busui aja. Dan pasti terbatas calon pembelinya, terbatas kontennya, terbatas juga performanya gitu. Karena kita fokusnya hanya ke produk. Nah, jadi yang tadinya kita orientasinya pada produk, nah ini pelan-pelan nih teman-teman belajar
gimana caranya orientasinya tuh ke market. Jadi yang tadi misalkan nama IG saya tuh Daster Busui Malang misalkan ya, Daster Busui Malang gitu kan, saya bikin kata itu misalnya saya udah terapin tuh kan, udah terapin yang di atas deh, saya bikin konten edukasi segala macam saat itu insya Allah optimal. Cuman lebih optimal lagi kalau saya fokusnya tuh ke market oriented gitu atau orientasi kepada pasar. Nah contohnya gimana? Berarti kan produk Busui ini dipakai oleh siapa? Ibu-ibu menyusui gitu. Iya. Nah kalau saya fokus ke ibu-ibu menyusuinya, itu yang dijual bisa banyak, nggak hanya Daster Busui, bisa tentang buku parenting, bisa tentang alat-alat masak buat bayi gitu kan, misalkan kayak apa penghangat makanannya, terus macam-macam aneka cemilan buat bayi. Gitu. Akhirnya dengan produk yang banyak, saya bisa ngelakuin bundling atau jualan paket gitu. Contoh 100.000 udah dapat Daster, 2 udah dapat makanan bayinya 3 misalkan. Jadi apa? Kalau kita fokusnya udah kepada market tuh insya Allah udah nggak akan bingung lagi Mas Sultan terhadap interest atau behaviornya target market kita. Nah nanti kalau misalkan pengen lebih lanjut nih Mas Sultan boleh nih nanti nge-DM saya aja atau ke email gitu kan ceritain case-nya. Nanti insya Allah saya bisa bantu satu-satu teman-teman yang mau nanya boleh. Kalau nggak terjawab di sini ya. Siapa lagi? Bang Azam? Suara Bang Azam ke mute, maaf. Maaf. Ada yang tanya soal kelas nih. Buka kelas nggak nih? Antara ada kelas FB Ads dan IG Ads nggak gitu? Waduh. Nah, untuk kelas FB Ads dan IG Ads sebenarnya secara teknis, insya Allah dari KPM saya bakal ngisi juga. Insya Allah nanti ada bulan Oktober ya paling cepat ya. Jadi itu semuanya sih dari belajar bikin konten, desainnya ya buat pemula, terus dari bikin copywriting atau tulisan yang menarik minat calon pembeli itu gimana sih? Cara iklan di handphone, baca datanya gimana, sampai iklan yang FB Ads-nya gitu kan, yang spesifiknya gimana cara kita tadi kayak memilah, ngelakuin retargeting, ngebikin ada namanya tuh kita nyari namanya lookalike audience nih Bang Azam. Lookalike audience tuh contoh misalkan kayak tadi nih akun Instagram Bang Azam tuh udah 6.000 orang misalkan ya, udah 6.500 orang nih teman-teman yang suka kajian rutin nih misalkan kan senang sama hal kajian gitu. Nah kita bisa minta Facebook nih bikin lookalike audience. Maksudnya gimana tuh Mas Gunda? Saya bisa minta tolong Facebook tolong dong nih kita ada 6.500 orang. Ini kebiasaannya tuh seperti ini. Tolong cariin dong 1,5 juta orang yang kayak gini. Nah kita bisa minta gitu. Widih, keren. 1,5 juta ikut kajian ya Bang ya? Iya. Jadi otomatis ketika 1,5 juta orang ini kita tawarin ikut ke kajian, sama nih kayak teman-teman yang masuk sini lewat iklan ya. Nah saya mungkin ada yang gitu, belum pernah masuk ke KPM, mungkin baru tahu KPM, kok langsung kena iklannya, terus kok langsung search ya, langsung pengen. Nah itu salah satunya pakai lookalike audience gitu. Nanti itu juga insya Allah bakal dibahas juga nanti di kelas Oktober insya Allah ya. Insya Allah. Oktober nih, bulan depan nih. Kurang berapa hari lagi sih? Sekarang 24, 6 hari lagi lah. Oke, sip. Udah sih pertanyaannya. Ini Bang, saya masih penasaran tadi. 67 followers bisa 45,4 ribu orang menjangkau. Itu kalau boleh tahu nih, budget iklannya berapa banyak tuh? 20.000 sehari selama seminggu, segitu. Oh, 40.000. Berarti total cuma 140.000 ya? Iya, betul. Bisa ke 45.000 orang ya? Iya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh tadi itu kan estimasi tuh angka 800 sampai 2.000 orang ketika kita buang budget 20.000 misalkan. Nah kalau konten kita menarik, ini variabelnya ya. Kalau konten kita menarik itu bisa jauh berkali-kali lipat lebih daripada estimasinya. Nah konten yang menarik seperti apa sih gitu kan? Ya tadi kalau misalkan interaksi tujuannya sesuai. Kayak tadi misalkan kita udah nemu nih. Oh iya, audiens saya ternyata banyaknya orang-orang yang umurnya 35 sampai 60. Oh berarti gaya bahasanya disesuaikan. Lebih santun, kan kayak kita ngomong ke orang kan. Nah kalau itu udah sesuai, itu makin besar lagi jangkauannya. Jadi klop gitu ya?
Iya, sama kayak Bang contoh misalnya kajian nih, tapi captionnya WhatsApp ramen gitu kan nggak mungkin kan, pasti orang menolak juga gitu. Mau Iya pakai sih. iklan 100.000 sehari gitu. Yang ada penuh hujatan nanti komennya. Sekasik ntar dikiranya. Iya. Satu lagi, bisa nggak, kan kadang kalau tadi kan karena kita udah punya tim ya Bang di Lembaga Dakwah Kampus kan kita punya kader-kader yang siap menjalankan. Nah kalau misal ada mahasiswa atau Bapak Ibu di sini yang mau berbisnis, kan belum bisa gaji karyawan. Sedangkan tadi ya kita harus buat single feed, carousel, video feed gitu kan. Kalau buat single factor itu gimana tuh gitu kan? Apakah harus belajar dulu Adobe After Effects dulu, Adobe Illustrator dulu, itu kan malah nggak mulai-mulai nanti kan? Kayak gitu. Iya. Nah, kalau buat teman-teman yang sendiri gitu kan belum bisa nge-hire orang, gitu saya saranin sebenarnya cukup pakai Canva aja. Kayak saya buat presentasi ini pakai Canva aja. Sama kayak konten-konten edukasi semua ya, mau bikin video itu cukup di Canva. Jadi canva.com ya buat teman-teman yang belum tahu ya. Jadi Canva ini ngebantu banget nih buat teman-teman yang bingung kan template-nya harus seperti apa. Nah, itu udah ada banyak pilihan template, tapi saran saya jangan diikutin template-nya, cukup jadi referensi aja. Kita nanti diubah lagi nih warnanya, fontnya jangan sama, biar nggak terlalu ketahuan gitu, oh ini dari Canva nih gitu. Jadi tetap harus ada nilai orisinilnya dari brand kita sendiri. Nah, itu lebih jelasnya nanti bakal dibahas di kelas Oktober. Insya Allah. Ini ada lagi, kadang mentok di ide Bang. Nah, kalau misalkan ide tuh ada dua nih pilihannya. Jadi kalau kita bikin konten, sebenarnya ini aja, kita lihat kompetitor. Contoh misalkan, bingung di ide nih Mas, gitu kan, ibu ini ya. Misalkan jualannya, daster misalkan. Tinggal tulis aja di Instagram, daster gitu. Nanti keluar kan nih akun-akun yang jualan daster nih. Nah, follow, nggak usah di follow ya, terserah mau di follow atau nggak, 10 ini dilihat, ikutin nggak ya bikin konten ya. Cari yang memang dia ada edukasi gitu. Kalau misalkan masih bingung juga nih ternyata dari 10 nih jualan semua nih, hard selling semua. Ya udah baru kita cari ke yang lain nih. Tulis misalkan di Google dasar unik gitu. Ya udah nanti udah jadi konten edukasi kan. Ternyata ada dasar harganya 1 miliar misalkan. Kita bisa jadiin konten. Terus misalkan masih nggak ada juga nih, kita bisa nyari di YouTube daster gitu kan. Keluar nanti ikutin aja gitu. Jadi sebenarnya ngalir. Nah, nanti sama nih. Kalau teman-teman itu udah rutin bikin konten lama-lama, ada nggak masanya kita mentok gitu ya, mentok nih idenya, pasti ada gitu, pasti ada bingung gitu kan, harus bikin konten apa ya gitu kan. Ada misalkan ada yang bahas tentang pupuk, ada yang mungkin yang usahanya beras gitu kan, ada yang usahanya fashion, udah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai 4 bulan, mulai berat tuh ide itu. Nah nanti sebenarnya dari konten interaksi yang sering kita buat itu udah bisa jadi pertanyaan. Contoh misalnya kayak saya nih gitu kan, saya ngebuat konten interaksi misalkan, saya munculin satu desain, terus saya bilang teman-teman ada nggak yang mau desainnya bisa buat kayak gini, contoh misalkan ya gitu kan. Terus tiba-tiba ada yang interaksi, oh ya mau dong Mas, mau dong, ini saya masih bingung nih, cara begini tuh gimana ya, cara begini gimana, udah itu bisa jadi konten lagi. Nanti ya saya jawab di konten berikutnya, ya udah. I see. Jadi bentuknya edukasi, tapi memberikan jawaban dari pertanyaan yang ada di komentar. Jadi setiap pertanyaan audiens kita itu udah bisa jadi konten sebenarnya. Jadi udah kalau udah aktif ya, banyak yang komen, kita bakal insya Allah nggak akan kehabisan ide. Karena kita ngejawab pertanyaan mereka, semakin kita jawab nih kan semakin seneng kan, orang semakin banyak nanya, saya dong dijawab gitu. Sama kayak teman-teman sekarang gitu kan, nggak kejawab semua gitu kan. Terus saya jawab nih jawab satu-satu, makin yang tadinya nggak mau dia nanya nih, mungkin aja dijawab gitu. Nah nanti sama nih gitu, kita buat konten juga gitu, lama-lama orang pengen nanya, akhirnya kita nggak habisan konten. Oke, sip, mantap. Gitu. Oke. Wih, ada Bang Faisal nih. Alhamdulillah. Suhu. Makasih Coach ya diizinin nih ngisi di Keren.
Coach Wildan keren. Masya Allah. Ditunggu kelas lanjutannya nih. Amin. Oh, ada yang nanya tuh, Bang Azam, terakhir nih, boleh ya? Oke, terakhir ya. Kalau Coach Wildan sendiri mencari kliennya bagaimana Coach, terutama untuk perusahaan atau corporate? Bisa sharing kah apa ada perbedaan iklan di dunia profesional dengan bisnis atau produk? Nah iya, kalau saya sendiri jujur nih, terus terang, untuk karena saya target pasarnya itu lebih banyak umurnya di kolonial, alias 30 tahun ke atas. Nah, saya lebih banyak sebenarnya konvensional malah closingnya ya, nggak sampai closing. Jadi memang butuh penjelasan secara langsung gitu, memang nggak main Instagram gitu kan. Jadi dari situ malah mulut ke mulutnya juga lumayan kencang gitu. Nah, cuman kalau teman-teman sendiri nih, misalkan ada yang minat pengen kayak saya nih gitu kan, sebagai sosial media marketer gitu kan, entah yang bikin desainnya aja, entah iklannya aja gitu. Nah, caranya gimana sih? Saya saranin sih bikin personal branding yang kuat. Jadi bikin nih konten rutin tentang edukasi gimana sih cara bikin konten yang bagus, cara iklan yang bagus gitu. Nah, nanti dari situ kan sudah ngebangun trust gitu. Nah, cuman kalau misalkan buat kayak saya sendiri, saya kalau misalkan alhamdulillah sekarang udah tercukupi gitu ya, takut nggak kehandle gitu, saya nggak rutin bikin konten gitu. Cuma sebagai bukti aja nih saya bisa nih buat kayak ginian gitu, terus saya presentasi langsung gitu kan. Alhamdulillah udah ngebangun trust yang lebih kuat gitu, nggak usah terlalu rutin gitu. Atau bisa juga kita ada pilihannya nih. Jadi pilihan pertama, kalau ini saya rekap ya, pilihan pertama itu kita rutin bikin konten tentang personal branding, tentang edukasi, terus kita menjalankan iklan gitu kan. Nah yang kedua, kita nggak rutin bikin konten tapi jalanin iklan nih, iklannya jalan terus. Kita bikin konten yang sesempatnya aja. Sama nih bikin konten buat yang nggak bisa setiap hari, ya udah sesempatnya, tapi rutin, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali, tapi rutinin gitu, bisanya segitu. Jangan berubah-ubah, karena Instagram mempelajari kebiasaan kita juga gitu. Kalau kitanya berubah-ubah, nah itu taruh ke akun kita kayak gitu. Jadi gitu, kita postingnya jarang, tapi iklannya lanjut gitu. Karena yang terakhir itu nggak posting sama sekali, tapi iklannya jalan. Nah, itu juga bisa untuk menjadi itu. Jadi contoh misalkan ya, saya ada salah satu agensi gitu kan, saya pernah kena iklannya, tiba-tiba nih dia munculin iklan, nih jasa desain Instagram sebulan cukup 900.000 aja gitu. Padahal Instagramnya IG-nya baru nih, cuman ya langsung gitu, langsung hard selling, langsung diiklanin gitu. Ya closing langsung 260 klien sebulan. Jadi sebenarnya cara nyari klien tuh alhamdulillah dari mana aja gitu, insya Allah bisa gitu. Bahkan kalau sharing dikit ya gitu, salah satu klien saya ada nih, dia penjual tas kulit, sama sekali gitu nggak ngerti FB Ads ya, cuma Instagram promote aja gitu, umurnya udah 50 tahun. Ya dia taunya gitu, saya cuma tahu hard selling, saya nggak bisa copywriting, saya nggak bisa desain, tapi semua kontennya tuh diiklanin nih, 30.000 sehari semuanya rutin. Nah di situ jalan kok bisnisnya gitu. Pandemi ini stabil mana? Ya harga tasnya itu 1 jutaan nih, seminggu 60 tas. Hanya dari Instagram promote aja gitu. Jadi sebenarnya pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus itu, jangan terlalu teknis juga gitu dalam beriklan. Kita harus ingat gitu, rezeki kan Allah yang ngasih. Kita ikhtiar yang kita bisa aja gitu. Kita harus nuzul aja sama Allah, ikhtiar kita yang maksimal, nanti ketemu sendiri jalannya gitu. Secara spiritualnya mah gitu. Macam Coach Faisal lebih jago sih kalau yang gitu. Gitu. Semoga menjawab ya, Bang Zorif. Masya Allah. Oke. Sekedar informasi nih, untuk 3 pertanyaan pertama tadi dapat hadiah spesial nih dari KPM, voucher diskon kelas sosmed 50%. Itu tadi berarti untuk Muhammad Arif Taufik, Umi Kulsum, dan Pak Tigan nih. Kalau ikut kelas sosmed ntar diskon 50%. Silahkan dimanfaatkan. Nanti ketemu Bang Wildan lagi nih. Iya. Pak Tigan nanti traktir saya ya. Dapat diskon tapi dipalakin ya. Oke, mungkin sebelum ini mungkin
dari Coach Faisal nih, ada sepatah dua kata, patah kata mungkin yang mau disampaikan nih. Aduh, aku baru sampai nih. Baru banget sampai rumah nih. Masya Allah. Sibuk sekali. Aduh, Bang. ini keren banget ya Mas Wildan. Ini Masya kita Allah. perlu kayaknya Kamis malam kayaknya Mas Wildan aja terus yang ngisi nih. Ini gimana teman-teman yang nonton malam hari ini? Waduh, keren ya. Mantep banget ya pokoknya. Terus gimana kelas lanjutannya? Mudah-mudahan ada kelas lanjutannya nih Mas Wildan, biar nggak nanggung. Iya dong, nanti detailnya kita bisa belajar bareng lagi ya, lebih teknisnya ya. Ya, insya Allah. Nah, Bisa. ini saya sharing sedikit. Kemarin habis panen udang Paname di Tangerang, terus lanjut rapat pembentukan Kampung Agro Indonesia. Ya, dan ini pasti butuh anak-anak muda, butuh teman-teman yang mau gabung ya. Kampung Agro Indonesia itu kira-kira konsepnya itu kita akan memperdayakan tanah-tanah non-produktif jadi tanah produktif ya, mulai dari 1 hektar ke atas, dan kita akan didik masyarakat untuk bisa jago nanam budidaya yang cocok di sana maupun ternak di sana ya, dengan memanfaatkan masyarakat sekitar, tapi tetap butuh teman-teman yang punya jiwa bisnisnya keren gitu. Nah, nanti Mas Wildan jadi konsultan kita di dunia marketingnya, insya Allah. Nah, ini masanya kebangkitan ekonomi Islam, insya Allah. Dan mudah-mudahan teman-teman jadi bagiannya. Nah, kita nggak bosan-bosan untuk ngajak teman-teman semua untuk jadi bagian dari kebangkitan ekonomi Islam, insya Allah. Mungkin itu ya, sekali lagi Mas Wildan, makasih. Keren banget malam ini. Alhamdulillah ada yang bisa gantiin. Jadi tenang, minggu depan juga kayaknya bisa santai saya. Kalau lagi nggak bisa ngisi, bisa ada penggantinya. Alhamdulillah. Jazakallah. Lanjut Mas. Terima kasih untuk Coach Faisal. Mungkin Mas Wildan mau ngasih closing statement lah ya di akhir pertemuan ini. Karena teman-teman yang dari Wita dan Wit ya, itu udah jam 11 ini kayaknya. Oh iya ya, Iya. Masya Allah, keren banget ya. Oke, iya jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, makasih banyak udah ikutin kelasnya. Semoga berkah, semoga manfaat. Sekali lagi kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab, tadi kan banyak juga ya, jam takutnya kelewat, itu boleh ke email saya, boleh ke Instagram saya, boleh lewat aja, boleh ke admin, boleh ke DM-nya KPN, insya Allah nanti bakal dijawabin satu persatu. Nah, balik lagi ke masalah rezeki, jangan terlalu pusing masalah teknis, saya juga ilmu dari Coach Faisal ya gitu kan. Karena ya Allah yang nilai ikhtiar kita, gitu. Lakuin aja yang terbaik, lakuin aja yang dirasa mampu, jangan terlalu maksain, jangan terlalu dipusingin, insya Allah pasti ada jalannya. Meskipun masanya lagi pandemi ini. Ya semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan kesuksesan setelah mengikuti kelas ini, insya Allah. Itu aja, Bang Azam. Alhamdulillah. Oke, siap. Saya juga belajar banyak banget nih ya. Terima kasih untuk Bang Wildan atas segala ilmunya. Semoga kita bisa mengimplementasikannya bahwa sebenarnya bisnis itu dari 20.000 itu bisa. Nggak ada alasan lagi nih kita kurang modal, kurang apa. Gitu kan. Nah, mungkin kita bisa tutup ya Bapak Ibu, teman-teman, mbak-mbak, kakak-kakak semuanya. Mungkin kita bisa beristighfar 3 kali dulu. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kuatul aja. Ya. Slide-nya bisa ini nggak ya? Di-share nggak ya? Boleh. Nanti saya kasih admin ya. Itu kan tadi kan saya kan baru itu daftar di apa itu? Di Google Doc itu ya. Itu kan ada email kita. Ya, Google Drive. Apa bisa di-share di email gitu? Oh, boleh Pak, boleh. Nanti mungkin di grup aja Pak, biar bareng-bareng sama yang lainnya. Nanti dikirim via grup. Oh ya, di Telegram.
Ya, kalau nggak Telegram, WhatsApp. Oh iya, Nanti ada oke. 2 grup itu. Oke. Oke. Siap Pak Rudi ya. Jadi Oke, tunggu aja. makasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, sip. Saya juga sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan yang kurang berkenan, baik itu disengaja maupun tidak. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bapak usia berapa nih Pak? Pak siapa nih? Masya Allah, pakai peci hitam, Saya Masya Allah. Pak Bapaknya siapa Wildan. Pak namanya Pak? Husni, saya Bapaknya Wildan. Oh ya Allah, Masya Allah Pak Husni. Mohon maaf saya nggak tahu. Aduh, Allahu Akbar. Alhamdulillah bisa kenal nih Pak Husni. Di Jawa ya Pak? Saya di Jawa Timur ya, di Jember nih. Masya Allah. Ini pengusaha beras nih, pengusaha besar nih, beras di Jawa Timur ya Pak ya. Izin nih Pak, belajar nanti sama Bapak. Mudah-mudahan. Izin juga nih anaknya kita manfaatin nih Pak, biar ilmunya manfaat banget nih buat para pengusaha-pengusaha muslim. Mudah-mudahan makin banyak tercipta pengusaha muslim yang soleh, kaya raya, dan dermawan nih lewat Mas Wildan, insya Allah. Ada yang mau disampaikan Pak Husni untuk ini nih, kita semua nih? Ya, ada. Habis memang sekarang kan zamannya sosial media, semua harus mulai melek ya. Sosial media. Makanya juga Wildan itu banyak UKM-UKM yang kecil-kecil yang merasa sosial media susah, deketin, akhirnya alhamdulillah juga banyak yang berhasil. Alhamdulillah. Mohon doa restunya Pak, biar Mas Wildan makin banyak manfaat nih. Ya. Amin. Salam, mudah-mudahan bisa ngobrol lagi nih Pak. Iya, sama. Selamat istirahat. Iya. Salam buat keluarga. Sama.